Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Usikum wa nafsi bi taqwallah azza wa jalla faqad fazal muttaquna wal mu'minun haitsu yaqulullahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Faqala talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin. Bapak Ibu hadirin jamaah majelis ilmu Masjid Al-Iman rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak bosan-bosannya kita untuk selalu memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmatnya sehingganya sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat kepada kita, baik kesehatan jasmani dan rohani kita, dan yang terlebih-lebih adalah nikmat iman dan Islam. Karena nikmat iman dan Islam ini hanya akan Allah berikan kepada hamba-hambanya yang dicintai. Di dalam hadis yang disebutkan dalam riwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha yu'ti dunya ila man ahabbahu wa la yuhib wa la yu'ti dina ila man ahabba, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan sungguhnya Allah akan memberikan nikmat dunia ini kepada siapapun, baik yang dicintai oleh Allah maupun yang tidak ya. Ini kita pahami bahwa orang-orang kafir, orang-orang musyrik, mereka adalah orang-orang yang tidak dicintai oleh Allah, yang dimurkai oleh Allah, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk nikmat dunia mereka pun masih diberikan oleh Allah. Ya. Wala yu'ti dina ila man ahabba, dan Allah tidak akan memberikan nikmat Islam ini kecuali kepada hamba-hamba yang dicintai oleh Allah. Ya. Yang sehingganya barang siapa yang mendapatkan nikmat din, nikmat Islam, masih dalam keimanan, berarti mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, salawat dan salam semoga tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang senantiasa komitmen dalam menjalankan sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang kita lihat di slide dan mungkin juga disebarkan, diinformasikan, insyaallah kita akan mengkaji materi ini, refleksi amal sebelum Ramadan. Artinya bahwa yang dimaksud di sini adalah persiapan-persiapan kita
kemudian motivasi bagi kita, semangat bagi kita untuk beramal ya sebelum datangnya Ramadan. Karena kalau tidak salah nanti di sekitar tanggal 15-an kita nanti sudah masuk Sya'ban, dan setelah Sya'ban kita akan masuk Ramadan. Ya, diantaranya bahwa ada satu ungkapan yang disampaikan oleh seorang ulama, ya, Imam Abdurrahman ya, Ad-Duhail, yang dimana beliau menyampaikan bahwa di bulan kita ini, ya, saat kita sekarang ini dimana adalah bulan kita untuk beramal, ya, untuk menanam, ya, yang dimana nanti pada bulan Sya'ban adalah waktu kita untuk menyiram, ya, agar dimana bahwa amal kita atau tanaman kita itu menjadi subur, ya. Nah, sedangkan nanti pada bulan Ramadan itu adalah waktu kita untuk memanen, ya, disediakan keutamaan-keutamaan, amal-amalan yang cukup banyak dengan pahala-pahala yang sangat banyak dan melimpah. Nah, tentunya bahwa orang yang mempersiapkan diri dengan yang tidak tentunya berbeda, ya. Yang bahkan kalau akan kita lihat para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka mempersiapkan Ramadan itu 6 bulan sebelum Ramadan, ya, dengan mereka banyak-banyak berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Allahumma salimna bi Ramadan, atau Allahumma salimni bi Ramadan, ya Allah pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Nah, yang pertama di sini kita akan mengkaji terkait dengan amal sebagai sebab masuk surga, ya. Dan nanti ini untuk menjadi satu kesepakatan kita, yang sehingga ketika bahwa kita yakini amal ini sebagai sebab masuk surga, maka kita akan berkonsentrasi juga untuk bagaimana dengan amal yang maksimal, ya. Dan nanti akan kita kaji diantaranya adalah seperti apa sebetulnya rumusan amal maksimal itu, gitu kan? Apakah hanya ditinjau dari segi banyaknya, gitu kan? Nah, maka nanti akan kita kaji insya Allah, ya, amal sebagai sebab masuk surga, ya, karena kita nanti mendapati dalil-dalil, nah, diantaranya itu, ya, disebutkan di dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-72, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa tilkal jannatul lati, ya, uristumuha bima kuntum ta'malun. Ya, dan itu adalah surga, ya, yang aku wariskan kepada kalian. Disebabkan karena apa? Bima kuntum ta'malun. Disebabkan karena amal yang kalian kerjakan, ya. Karena amal yang kalian kerjakan, maka dengan itu kalian akan diwarisi surga, ya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Waqiah ayat 22 sampai 24. Wa hurun 'ain ka'amsalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun. Wa hurin 'ain, dan di mana bahwa mereka nanti akan mendapatkan bidadari-bidadari yang bermata jeli, gitu, ya. Kemudian mutiara-mutiara yang berjajar dengan rapi. Ini berada di mana? Di surga, ya. Nah, untuk siapa? Jazaa'an bima kanu ya'malun. Balasan, ya, dari apa yang kalian kerjakan dulu ketika kalian di dunia. Nah, ini artinya bahwa menunjukkan untuk mendapatkan surga itu dengan apa? Dengan amal, ya, dengan amal soleh, dengan ketaatan, ya. Sedangkan di dalam hadis disebutkan seorang akan dimasukkan surga karena rahmat Allah. Nah, maka nanti akan kita dudukkan ini, gitu, ya. Tadi dengan dalil-dalil yang ada bahwa menunjukkan amal itu dapat kemudian memasukkan kita ke dalam surga, sedangkan di dalam hadis disebutkan seorang akan dimasukkan ke dalam surga karena rahmat Allah. Kita melihat dalam hadis Muslim, Rasul mengatakan, la yudkhilu ahadan minkum amaluhul jannah
wala yujiruhu minan nari wala ana illa bi rahmatin minallah. Ya. La yudkhilu ahadam minkum amaluhu al jannah. Jadi salah seorang di antara kalian tidak dapat dengan amalannya itu memasukkan ke dalam surga. Wala yujiruhu minan nar, juga dengan amalannya tidak dapat menjadikan seorang itu dijauhkan dari api neraka. Wala ana, dan Rasulullah pun mengatakan ya begitu juga dengan aku. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga sama, dengan amalnya tidak dapat kemudian menjadikan dirinya untuk masuk ke dalam surga. Dengan amalnya tidak dapat menjadikan dirinya untuk dijauhkan dari siksa api neraka. Itu pun terjadi juga bagi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, illa bi rahmati minallah, kecuali atas rahmat dari Allah. Ya, yang sehingganya bahwa dalam konteks bahasa mudahnya kita itu akan dimasukkan ke dalam surga atas rahmat Allah. Nah, lantas bagaimana dengan amal tadi, gitu kan? Nah, kita lihat di sini. Syekh Utsaimin menjelaskan dalam kitab Riyadhus Shalihin, beliau mengatakan fa kaifa yujma'u bainal ayati wa bain hadzal hadis. Bagaimana kita untuk mengkompromikan antara ayat tadi dan hadis yang ada ini? Wal jawab an dzalik, adapun jawaban untuk hal ini adalah an yuqal, untuk dikatakan yujma'u bainahuma bi annal munfiya duhul jannah, duhul insan al jannah bil amali fil muqabalah. Ya. Jadi di sini jawabannya adalah di mana ya peniadaan masuknya manusia ke dalam surga karena amalnya dalam arti balasan. Ya. Jadi peniadaan di mana seorang itu kemudian tidak bisa masuk surga karena amalnya itu adalah kaitan dengan balasannya. Ya. Amal musbit, ya, adapun sedangkan dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ya, isyarat di sini bahwa amal, ya, annal amal sababun walaisa ardon, bahwa amal itu adalah sebagai kunci masuk surga, dalam arti bahwa amal itu sebagai sebab bukan pengganti. Ya. Jadi artinya Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, bahwa ya amal itu sebagai sebab. Ya, amal itu sebagai sebab. Maka nanti kita akan lihat ayat-ayat yang ada itu menggunakan kata atau menggunakan kalimat ba. Ya, bima kuntum ta'malun, bima kuntum ta'lamun. Ya, jadi semua itu disebabkan karena amal, yang dimana bahwa ba di situ sebagai ba sababiyah. Ya, ba yang menyebutkan sebagai sebab. Ya. Jadi artinya bahwa dengan amal yang dilakukan oleh seseorang itu dapat menjadi penyebab seseorang untuk dimasukkan ke dalam surga. Bukan hanya atau bukan sekedar bahwa amal itu kemudian menjadikan seorang dimasukkan ke dalam surga. Di antaranya penjelasan para ulama, karena apa? Amal kita ini banyak cacatnya, gitu. Jadi tidaklah sebanding, belum cukup ketika kemudian untuk dibandingkan dengan surga, yang itu menjadi makna bahwa sebagai balasannya, tidak. Kenapa? Karena amal kita ini jauh dari kesempurnaan. Kan begitu kan? Ya. Yang sehingganya kaitannya dengan surga itu bahwa ya amal kita sebagai penyebab. Bukan dengan amal kita maka Allah akan balas dengan surga. Ya. Karena kalau amal kita kemudian dibalas dengan surga, amal kita belum sebanding. Surga adalah tempat yang penuh dengan kesempurnaan, penuh dengan kenikmatan. Yang sedangkan amal kita ini banyak kekurangannya. Pada semualah mungkin ya, pada semua baca Quran kita, mungkin tahsin tajwidnya masih jauh, kan begitu kan? Tapi kita tetap baca Quran. Gitu.
Ya, yang mungkin bahwa kita baca Al-Quran itu kita belum tahu artinya. Tapi apakah dengan kita ketika membaca Al-Quran kita belum tahu artinya, kita untuk meninggalkan dari membaca Al-Quran? Tidak. Meskipun kita belum tahu artinya, tapi kita tetap untuk membaca Al-Quran. Begitu juga dengan sholat kita. Masya Allah, betapa sulitnya untuk menghadirkan kehusyuan, kan gitu ya. Bagaimana ketika kita dalam sholat saja mungkin sampai kita lupa berapa rakaat yang kemudian sudah kita kerjakan. Yang kalau konteks amal itu dengan dibalas surga, maka ya sangat jauhlah perbandingan antara amal kita dengan surga. Yang sehingga konsepnya bahwa amal kita itu sebagai penyebab untuk kita dimasukkan ke dalam jannah. Ya. Yang rentetannya nanti diantaranya adalah apa? Ya, akan datangnya daripada rahmat Allah. Maka nanti kita lihat di sini. Ya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala atau Allah Azza wa Jalla menjadikan sebab mendapatkan rahmatnya, ya, dari amal mendapatkan apa? Menjadi penyebab untuk masuk ke dalam jannah, yang kemudian untuk mendapatkan daripada rahmatnya, yang menjadi sebab untuk meraih surga, ya, dengan amal soleh. Di antaranya Allah menyebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 218, innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Innalladzina amanu, adapun mereka orang-orang yang beriman, walladzina hajaru, dan yang mau berhijrah, ya, wajahadu fi sabilillah, dan yang mau berjihad di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatullah, mereka itu adalah orang-orang yang selalu selalu berharap akan rahmat Allah. Wallahu ghafurur rahim, dan sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kita akan lihat di situ semuanya bentuknya amal, diawali dengan iman. Setelah beriman apa? Lakukan amal. Di antaranya di ayat ini yaitu apa? Hajaru wajahadu, berhijrahlah kalian, berjihadlah kalian, ya. Maka apa? Mereka itulah nanti dengan amal mereka Allah akan berikan rahmat. Rahmat itulah yang akan menjadikan seorang untuk dimasukkan ke dalam surga. Ya. Jadi kalau artinya berarti apa? Kalau kita akan kemudian membandingkan, rahmat Allah itu sebanding dengan surganya, tapi amal kita tidak sebanding dengan surganya Allah. Artinya begitu. Nah, sehingganya kesimpulan dalam perkara ini bahwa tidak benar bila kemudian seorang berpangku tangan, merasa cukup bergantung dengan rahmat Allah, lalu meninggalkan amal soleh, ya, karena menganggapnya tidak penting. Nah, jadi nggak boleh orang berpangku tangan, adalah saya nggak mau sholat, adalah saya nggak mau baca Quran, adalah saya nggak mau sodakoh, adalah saya nggak mau umroh, nggak mau haji, saya nggak mau beramal soleh. Kan Allah, ya, akan memberikan rahmat kepada kita. Itu Allah itu Ghafurur Rahim, Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Masa sih Allah nggak sayang sama saya, kan gitu kan? Ya, Allah akan sayang, tapi Allah akan sayang kepada siapa? Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Nanti kita mendapati di ayat yang lain, sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu dekat dengan orang-orang yang selalu beramal baik. Gitu kan? Artinya tetap begitu, ya. Yang sehingganya amal soleh sangat penting dalam keislaman kita dan demi mendapatkan kebahagiaan di akhirat, ya. Yang sehingganya di pengawalan dari kajian kita ini, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita untuk sepakat bahwa mari kita maksimalkan amal soleh kita. Mari kita maksimalkan amal ibadah kita. Mari kita maksimalkan ketaatan kita kepada Allah. Ya. Nanti dengan seperti apa agar amal kita maksimal? Nanti akan kita kaji insya Allah. Ya. Nah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya, di sini kita tidak bisa beramal seperti Rasul, tapi orang yang alim, orang yang pandai, orang yang berilmu
amalnya istimewa. Ya. Jadi masya Allah, Bapak Ibu rahimakumullah, kita bukan nabi, kita bukan rasul, dan kalaulah kita akan betul-betul ya beribadah, melakukan ketaatan sebagaimana yang dilakukan oleh rasul, kita tidak sanggup, mungkin kita tidak bisa, ya. Yang karena diantaranya bahwa sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat malamnya itu sampai kaki beliau membengkak, gitu kan? Bisakah kita untuk mengikuti itu, kan, gitu kan? Ya, bisakah kita untuk mengikuti itu? Kan suatu yang berat, ya. Yang kadang kita mungkin 11 rakaat gitu kan, 8 dengan 3 witir, atau bahkan ada yang 21. 21 itu bukan 21 rakaat, tapi 2 sholat malamnya, 1-nya witir, gitu kan, berarti cuma 3 gitu ya. Ya, 21 ini ya, 2 plus 1 gitu. Dan mungkin yang kemudian dilazimi justru yang ini, ya, yang 2 plus 1, bukan yang 11, ya. Nah, sehingganya Bapak Ibu rahimakumullah, di sini ada satu ungkapan itu kan yang disampaikan oleh Ibunda Aisyah. Wa ayyukum yastati makana Rasul sallallahu alaihi wasallam yastati. Adakah di antara kalian yang bisa beramal, yang bisa untuk beramal soleh sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ini disampaikan oleh Ibunda Aisyah. Masya Allah, berarti karena memang tidak ada yang nanti bisa untuk beramal sebagaimana amalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa? Kita diberikan wewenang, ya. Kita diberikan kemampuan untuk apa? Jadilah kita menjadi orang yang berilmu. Wah. Nah, kita akan lihat di sini ada satu ungkapan yang disampaikan oleh sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, yang beliau mengatakan, ya habada naumul aqyas wa iftaruhum kaifa yakhbinuna sahral hamqa wa siyamahum wala misqala darratin min sahibi birrin, ya, min birrin, ya, wala misqalu darratin min birrin sahibi taqwa wa yakin a'dhamu wa afdalu wa arjahu min amtharil jibali ibadatan minal mukhtarin. Ya, di sini disampaikan, ya habada naumul aqyas wa iftaruhum. Duhai indahnya, baiknya, ya, tidurnya orang yang berilmu. Masya Allah, ya, tidurnya orang yang berilmu itu akan bernilai pahala, ya. Dia tidur tapi adalah orang yang berilmu, ya. Wa iftaruhum, dan bukanya orang yang berilmu, ya. Kaifa yakhbinuna sahrul hamqa wa siyamahum, ya. Bagaimana kalian untuk menyamakan antara ibadah mereka dengan, ya, ibadah yang dilakukan oleh orang yang bodoh, ya, baik itu sholat malamnya ataupun kemudian puasanya, ya. Artinya apa? Ibadah yang dilakukan oleh orang yang berilmu dengan yang tidak itu berbeda, ya, itu berbeda. Wala misqalu darratin min birrin sahibi taqwa wa yakin a'dhamu wa afdalu wa arjahu. Karena sesungguhnya ibadah meskipun itu sedikit, ibadah itu meskipun kecil, yang dilakukan oleh orang yang yakin, oleh orang yang bertakwa, oleh orang yang memiliki ilmu, yang diberikan kepandaian, a'dhamu, ya, wa afdalu wa arjahu, itu lebih besar pahalanya, lebih utama pahalanya, lebih kuat min amsalil jibali ibadatan minal mukhtarin, ya. Amal ibadah mereka itu orang yang pandai, orang yang berilmu, orang yang yakin, orang yang memiliki keimanan yang baik kepada Allah, meskipun amalan ibadahnya kecil, sedikit, itu lebih besar pahalanya, lebih afdol, lebih utama daripada orang yang bodoh memiliki ibadah sebesar gunung, ya. Maka masya Allah diantaranya, sehingganya Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya. Jadi kita untuk mengakui diri kita, memang amal kita tidak bisa sebagaimana amalan Nabi, ya. Kita tidak bisa untuk menyamai amalan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam.
Tapi dalam Islam itu pasti memberikan solusi. Solusinya dengan apa? Maka mari kita untuk menjadi orang-orang yang pandai. Mari kita untuk menjadi orang-orang yang berilmu. Kita untuk menjadi orang-orang yang tahu. Ya. Karena ya sebagaimana yang disampaikan oleh kalangan para ulama bahwa apa? Al-alimu hurriyun. Orang yang berilmu itu merdeka. Orang yang berilmu itu bebas. Kenapa? Karena dia akan setiap melakukan amal itu dia kuat, dia yakin karena apa yang dia lakukan itu sesuai dengan ilmu yang dia ketahui. Ya. Berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Ya. Ya, di mana para ulama mengatakan wal jahilu mahbusun, orang yang bodoh itu terpenjara. Ya, orang yang bodoh itu terpenjara. Ya, maka kan sempat kita mendapati kisah Ibnu Hazm ya. Ibnu Hazm itu ya ketika mengantarkan beliau kepada kealiman menjadi seorang ulama itu kan karena merasa bodoh betul gitu loh. Merasa bodoh gitu kan. Ya. Nah, di mana bahwa ketika beliau itu habis sholat, ya, habis sholat maghrib, habis sholat isya, beliau setelah itu tidak melaksanakan ba'diyah, maka ditegur, ya, wahai fulan, wahai tuan, lakukan sholat sunnah, gitu ya, sholat. Dalam kondisi ketika beliau belum berilmu, ketika beliau belum belajar. Ya, pada kondisi yang lain setelah sholat asar maka beliau sholat ba'diyah, ditegur lagi sama orang, jangan sholat. Loh, bingung dia kan, kemarin habis sholat suruh sholat, ini setelah sholat mau sholat gak boleh, gitu kan. Dengan itu dia merenung, alangkah bodohnya saya, gitu kan. Dengan itulah dia belajar sampai menjadi seorang ulama besar. Gitu. Nah, artinya kan seperti itu kan, orang yang tidak berilmu kan terpenjara. Contoh seperti kita ketika dalam kondisi masbuk, kadang itu yang masih banyak terjadi itu, ya. Ketika kita kondisi masbuk, shop pertama ini sudah penuh, kemudian untuk shop yang kedua, ya, shop yang kedua ini sudah ada beberapa jamaah, tapi ada yang di pojok sana, ada yang di pojok belah sana, ada yang di tengah. Kalau kita nggak punya ilmunya, kita bingung mau milih yang mana ini, gitu kan? Kita mau milih di pojok kanan atau di pojok kiri. Tapi kalau kita punya ilmunya, kita untuk cepat saja. Yang dimana bahwa kita untuk lebih mendekat dengan imam. Mana barisan yang paling dekat dengan imam? Tentunya di tengah. Seperti ketika barisan pertama pun mulainya bukan dari pojok kan? Ya, ketika seumpamanya ada contoh nih seperti ini kan sampai mungkin berapa ini 30 orang lah mungkin dalam satu soft baris kan gitu. Ketika baru ada imam sudah dimulai iqomah, ketika baru memulai sholat cuman ada 5 orang, apa mulainya dari sana? 5 di sana, imamnya di sini. Enggak kan? Tapi dari belakang imam kan. Nanti terus nambah terus. Begitu juga ketika ada soft berikutnya. Maka mana kemudian pada posisi di belakang imam pas, ya di belakangnya. Terus nanti bisa ke kanan terus ke kiri terus begitu. Nah, kalau kita punya ilmunya kan sudah jelas, kita udah gak bingung, ini mau milih yang mana ini, gitu kan, mau milih yang mana. Tapi kalau kita punya ilmunya, gampang. Artinya bahwa Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, orang yang berilmu itu merdeka, orang yang berilmu itu ya gampang dia untuk berbuat, tidak kemudian terpenjara. Nah, karenanya Islam memberikan solusi bahwa betul kita ini bukan seorang nabi, kita tidak bisa beramal sebagaimana amalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi Islam memberikan solusi, yaitu apa? Posisikan kita untuk menjadi orang yang berilmu. Posisikan kita untuk menjadi orang yang alim, karena orang yang alim tidurnya itu saja, ya, istimewa, puasanya istimewa, semua amalannya istimewa. Orang yang alim, orang yang berilmu, beramal sedikit
mendapatkan pahala yang besar, mendapatkan keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala ketimbang seorang itu memiliki amal segunung tapi dalam kondisi hamqa, dalam kondisi kejahiliaan, dalam kondisi kedunguan, dalam kondisi ketidakberilmuan. Nah, ini khonifiduramakumullah. Agar amal kita maksimal, yang pertama adalah untuk memperkuat keikhlasan. Ya, maka terutama nanti kita berada di bulan Ramadan yang di dalamnya terkumpul berbagai amal yang cukup begitu banyak keutamaannya, kemudian dilipat gandakan pahalanya, maka agar amal kita menjadi amal yang maksimal, perkuatkanlah keikhlasan kita. Ya. Jadi pada semua puasa kita adalah untuk Allah, sholat malam kita, tarawih kita untuk Allah, baca Quran kita untuk Allah, ya, bukan untuk setoran laporan mungkin kita dalam satu majelis taklim yang kemudian nanti ada laporan berapa kali khatam, ya, itu sebagai satu motivasi saja, tapi tetap lillah kita melakukan itu untuk Allah, agar jangan menjadi amal kita amalan yang sia-sia, ya. Nah, maka kita akan melihat nanti penjelasan-penjelasan di sini, ya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 261, wallahu yudha'ifu liman yasha. Sungguhnya Allah akan melipat gandakan pahala bagi siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa yang demikian itu tergantung pada tingkat keikhlasan, ya. Jadi Allah akan melipat gandakan amal seseorang itu yang dikehendaki oleh Allah adalah sesuai dengan keikhlasannya, ya. Jadi ketika mungkin ikhlasnya 50%, ya cuma 50%. Ikhlasnya 70%, 70%. Ikhlasnya 100%, 100%. Ya. Nah, jadi dimaksudkan pada ayat ini Imam Ibnu Katsir menjelaskan, ya, wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah akan melipat gandakan amal seorang yang dikehendaki oleh Allah. Apa barometer yang digunakan oleh Allah untuk melipat gandakan amal seorang hamba itu? Barometernya adalah keikhlasan, ya. Artinya apa? Tasfiyatul amal min sawa'ibis syirki, membersihkan amal kita dari pengaruh-pengaruh kesyirikan, membersihkan amal kita dari pengaruh-pengaruh dunia, membersihkan amal kita dari pengaruh-pengaruh pujian, membersihkan amal kita dari pengaruh-pengaruh dilihat oleh orang, ya. Karena ketika seorang meniatkannya kepada selain Allah, jatuh kepada kesyirikan, ya. Meniatkannya untuk mendapatkan pujian, berarti bukan untuk Allah. Untuk dilihat orang, berarti bukan untuk Allah, ya. Untuk kemudian agar dipuji orang, berarti bukan untuk Allah. Atau untuk mendapatkan dunia, berarti bukan untuk Allah, ya. Dan sehingganya bahwa untuk memurnikan, ya, ibadah kita hanya untuk Allah, ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, hampir semua pada konteks-konteks ibadah itu tujuannya diberikan untuk Allah. Kita lihat hadisnya, man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu anin nari sab'ina kharifan. Nah, ini diantaranya sudah berbicara diantaranya, ya, amalan-amalan puasa, di mana Rasulullah mengatakan barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah Subhanahu wa taala, dengan puasa itu Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka sab'ina kharifan, 70 musim, ya. Kalau satu tahun itu satu musim, berarti 70 tahun, ya. Kalau satu tahunnya itu perjalanan sekian ratus ribu, maka Masya Allah, berarti akan dijauhkan dari siksa api neraka yang sangat jauh sekali. Nah, untuk siapa? Man shoma yauman fi sabilillah, yang melakukan puasa di jalan Allah. Jadi puasanya itu di jalan Allah, bukan untuk jalan selain daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan berarti yang dimaksud di sini adalah yang dibangun dengan keikhlasan.
Ya. Kemudian kita juga mendapati sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Muslim ini, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, berangkatnya karena apa? Imanan wahtisaban. Iman, kekuatan hati, kekuatan iman, keyakinan, wahtisaban, mengharap pahala di sisi Allah. Artinya apa? Dengan ikhlas. Ya. Puasanya itu bukan untuk mendapatkan pujian. Puasanya itu bukan karena tidak enak. Ya. Puasanya itu bukan hanya ikut-ikutan, tapi dia betul-betul menghadirkan hatinya, betul-betul menghadirkan keyakinannya. Dia sebagai seorang hamba Allah untuk beribadah kepada Allah. Dan ketika dia di bulan Ramadan, untuk melakukan puasa karena itu perintah Allah, dengan ketundukan dia kepada Allah. Dan itu semua dia harapkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dengan akan diberikan keutamaan apa? Ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Allah akan hapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Artinya apa? Ketika seorang itu melakukan puasa tapi ternyata dia tidak ikhlas, berarti puasanya itu tidak dapat menghapuskan dosa-dosanya. Karena Rasulullah di dalam Imam Tirmidzi pun mengatakan apa? Rubbas shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'a wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan pahala di sisi Allah kecuali hanya lapar dan dahaga. Kenapa? Karena tidak ikhlas puasanya. Ya. Nah, ini. Kemudian juga kita mendapati penjelasan ya, seorang ulama Ja'far ya bin Hayyan rahimahullah mengatakan, ya, milaku hadhil a'mal an-niyat fa innar rajula yablughu bin niyatihi ma la yablughu bi amalihi. Ya. Niat adalah penentu amal. Milaku hadhihi al-a'mal an-niyat. Ya, jadi niat adalah penentu amal. Niat sebagai penentu amal. Karena sesungguhnya dengan niat tersebut seorang mampu mencapai suatu amal dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang bisa jadi tidak bisa tersampaikan dengan amalnya. Ya, tapi dengan niatnya itu justru bisa sampai kepada Allah. Ya. Dengan amalannya belum tentu sampai. Nah, maka di sini untuk memperkuat daripada niat kita, amal kita, kumpulkanlah sebanyak mungkin niat yang solih dalam satu amal atau pekerjaan Anda. Karena semakin banyak niat yang solih dalam suatu amalan, maka semakin banyak pula ya pahala yang kemudian akan didapatkannya. Ya, jadi dalam satu amal soleh, mari kita kumpulkan niat kita perbanyak amal kita perbanyak niat kita, sehingga kita akan mendapatkan pahala yang banyak. Itu. Maka apa? Itu akan dipengaruhi, akan kemudian dapat menjadi beda antara orang yang ngerti dengan orang yang tidak ngerti. Ya, itu akan dipengaruhi dengan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Ya, contoh Bapak Ibu rahimakumullah, kita mendapati bahwa adanya minuman, makanan yang itu untuk dapat kita bertabaruk dengannya, kita untuk mencari berkah dengannya, itu. Ya, kita untuk mencari berkah dengannya. Jadi contoh minum madu, minum habatus sauda, minyak zaitun, minum air zam-zam. Itu kan adalah makanan dan minuman yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita untuk bertabaruk, untuk mencari berkah. Antara orang yang ngerti bahwa di dalamnya kita boleh untuk mencari berkah dengan tidak, beda. Dan itu akan dipengaruhi dengan apa? Dengan niat. Ya, akan terpengaruhi dengan niat. Orang yang mungkin karena dia kena sakit apa, mungkin agak demam, badannya agak panas, mungkin agak ngedrop, dia minum habatus sauda yang hanya dia mungkin niatkan hanya ya untuk kemudian agar sembuh dari sakitnya. Padahal apa?
Ya, di dalam habatus sauda itu diperintahkan bagi kita untuk mencari berkah. Inna fil jannati sauda dawaun likulli da'in illal haram. Rasulullah mengatakan bahwa di surga itu adanya habatus sauda. Ya, itu adalah obat untuk segala macam penyakit kecuali kematian, kecuali adalah penyakit tua. Ya. Nah, diantaranya apa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan bagi kita untuk bertabaruk. Jadi selain bahwa kita minum habatus sauda untuk obat, kita juga inilah makanan Rasulullah. Ya, kita makan daging kambing juga begitu. Kita minum madu juga begitu. Ya. Jadi kalaulah amalan-amalan itu kita kumpulkan dengan niat amal soleh yang banyak, maka masya Allah itu. Ya. Contoh bahkan mungkin ya kita jelaskan dengan mungkin sederhana, ya, atau mungkin hari ini kita sudah musimnya video, musimnya HP kita gitu kan. Ya mungkin ada anak kita atau cucu kita kemudian untuk memvideo kita, nggak usah lama-lama, ya, kita ada madu, kemudian ini bismillah, badan tidak enak, saya minum madu. Madu ini minuman Rasulullah. Itu kan? Jadi itu sudah terkumpul berapa amal kebaikan coba kan? Kita minum madu untuk obat, kita minum madu niat untuk bertabaruk, kita minum madu untuk mencontohkan orang. Apalagi kita sudah testimoni gitu. Mungkin ada madu pahit begitu kan? Ya. Bapak Ibu, setelah saya minum madu pahit, saya beberapa hari yang lalu sakit dan alhamdulillah segera kemudian Allah berikan kesembuhan. Orang lain nanti cari, ya kan? Di mana ini ada madu pahit ini? Saudara saya ada yang demam, atau mungkin kita sendiri yang demam. Coba itu kan, pahalanya itu kan, masya Allah. Pada satu amal. Nah ini semua bisa kemudian dia menjadi pemborong amal karena apa? Dia ngerti. Ya, dia ngerti. Antara orang yang ngerti dengan orang yang tidak ngerti berbeda. Antara orang yang alim dengan orang yang tidak alim itu tentunya berbeda. Ya, sebagaimana tadi bahwa adanya di peluang kita itu adalah kita tentunya susah untuk menandingi amalnya Nabi. Tapi apa? Islam memberikan solusi. Jadilah kita sebagai orang yang alim. Jadilah kita orang yang berilmu. Sehingga amal kita akan menjadi istimewa. Ya, maka di sini juga diantaranya apa? Kumpulkan sebanyak mungkin niat soleh dalam satu amal atau pekerjaan Anda, karena semakin banyak niat soleh dalam satu amal, maka semakin banyak pula pahalanya. Ya, kita tinggal mengatur saja sebetulnya. Seperti kajian ini luar biasa, memberikan kesempatan kita untuk masuk masjid, berada di tempat Allah yang mulia. Kita kemudian ada kesempatan untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Kemudian juga kita ada kesempatan untuk melaksanakan sholat duha. Kita kemudian untuk mendapatkan ilmu. Kita bermajelis yang didatangi oleh para malaikat. Yang ketika kita jalan, kita keluar dari rumah, yang mungkin ada tetangga kita yang melihat. Gitu kan? Dengan ada tetangga kita yang melihat, atau bahkan kita mengajaknya, atau bahkan mungkin kita tidak mengajaknya, besok dia akan tanya, Bu, Pak, setiap pagi pergi kemana sih? Mau kondangan atau pengajian atau apa? Pengajian. Pengajiannya di mana? Mbok-mbok saya diajak, oh kan? Akhirnya dia kemudian ikut. Masya Allah, pahala kita itu akan semakin menumpuk. Kita sebagai pemborong. Tadi atur niat kita. Artinya bukan kemudian dalam rangka kita untuk pamer kepada dia, untuk agar pengajian kita ini untuk dilihat oleh mereka, bukan. Tapi ketika kemudian kita beramal itu adanya orang yang melihat dan kemudian mencontoh atau mengikuti apa yang kita lakukan, maka menjadi amal soleh bagi kita. Ya. Nah ini. Kemudian berikutnya yang kedua, upayakanlah kesempurnaan mutabaah. Ya, jadi untuk dimana bahwa maksimal amal ibadah kita, yang pertama tadi bangun kekuatan keikhlasan, yang kedua upayakanlah kesempurnaan mutabaah. Artinya apa? Mencontoh Rasulullah, mengikuti Rasulullah. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man ahdasa fi amrina hadza falaisa ya alaihi amruna fahuwa raddun, man amila amalan
laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, kata Rasulullah, maka amal itu hanya akan tertolak. Ya. Maka apa? Amal kita untuk bagaimana Rasulullah dalam beramal. Ya. Sehingganya Bapak Ibu rahimakumullah, ada satu pelajaran yang mungkin kadang kita hari ini muncul, ya, muncul yang sedikit mungkin membingungkan kita, ya, sedikit mungkin membingungkan kita. Adanya ya ustadz-ustadz atau kiai atau siapapun yang kemudian ya apa namanya untuk satu amal itu kok kemudian berbeda dengan mungkin yang selama ini ya sudah kita lakukan, ya. Nah, diantaranya biasanya apa? Mereka itu karena mengambil perkataan-perkataan para ulama, ya, aqwil, perkataan yang konteksnya adalah untuk mengikuti sunnah Nabi yang dilakukan oleh Nabi, itu lebih utama, itu lebih tentram, itu lebih nyaman bagi kita. Meskipun memang ada ucapan yang lain, ada mungkin pendapat yang lain, monggo saja, fadhol, silahkan gitu istilahnya. Ya, contoh saya mendapatkan satu pelajaran yang dikaji dalam kitab Bulughul Maram, yaitu hadis tentang mencuci apa namanya bejana bekas jilatan anjing. Itu kan ya aulahunna biturab, yang diawali dengan debu, yang kemudian setelah itu dicuci 6 kali dengan air. Itu kan yang diawali dengan debu. Boleh tidak kemudian debu ini diganti dengan yang lain, dengan sabun, dengan detol atau apapun? Kan hari ini mungkin kualitas mematikan kumannya gitu istilahnya, ya, itu dahsyat gitu loh di iklan-iklan itu kan, ya, mungkin iklan apa kuman semua pada kabur, ya, tidak tersisa di tempat yang kotor itu kuman sedikit pun, contoh mungkin begitu ya, namanya kan promosi, ya, namanya kan iklan gitu. Bisa nggak kemudian debu atau tanah itu diganti dengan itu? Para ulama menyebutkan bahwa tidak boleh. Meskipun mungkin ada ya ulama yang berpendapat, gitu loh. Ada ulama yang berpendapat, ya. Jadi pakai sabun, kalau itu sabunnya juga bersih, bisa untuk menghilangkan apa namanya noda, bisa membunuh kuman, maka tidak mengapa. Meskipun itu mungkin ada perkataan para ulama, tapi mengikuti Nabi itu lebih afdol. Ya, mengikuti Rasul itu lebih afdol. Ya. Sehingga kita ada kaidah, ketika kita dipertemukan dengan seperti itu, ya sudah, ya, Rasul bagaimana? Gitu, Rasulullah begini, ya sudah, insya Allah saya mau mengikuti Rasul saja. Ya, nah ini diantaranya ada adabnya. Maka upayakanlah untuk kesempurnaan mutabaah. Amalan wajib harus lebih diutamakan dari amalan sunnah. Ya, amalan wajib harus harus lebih diutamakan dari amalan sunnah. Ya, kita mendapati hadis qudsi Nabi SAW dalam sebuah hadis qudsinya yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Allah berfirman, wa ma taqarraba ilayya 'abdin bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Tidaklah ketika ada seorang hamba, kata Allah, karena ini hadis qudsi, maka Allah yang menyampaikan, tidaklah ketika ada seorang hambaku yang mendekatkan diri kepadaku dengan suatu amalan yang paling aku cintai, yang lebih aku cintai dari amalan wajib yang dia lakukan. Jadi Allah itu paling suka, Allah itu paling senang kalau mendapati seorang hamba melakukan amalan yang diwajibkan kepadanya. Ya. Jadi sehingga nanti jangan kemudian terbalik, itu ya, traweh ke masjid, sholat wajib di rumah, atau masih mending, maksudnya di rumah masih tetap sholat enggak, traweh iya, repot ini kan, ya. Jadi kadang ada orang yang masya Allah, itu loh, yang ketika pada sholat wajibnya, terutama bagi laki-laki, ya, terutama bagi laki-laki, yang ketika sebelumnya nggak ada
pada mau traweh malam pertama ada dia, masya Allah, ya. Sehingga kemudian ditandai di pecinya itu ada sarang laba-labanya, gitu kan? Ya. Ditegur sama anak-anak, Pak De, pecinya, oh iya, karena nggak pernah dipakai, ya. Pakainya itu ketika mau traweh, ya. Ini kan kadang aneh gitu loh. Maka kemaksimalan dalam amal kita, kerjakan wajib dulu. Ketika kemudian wajib kita sudah baik, maka mari kita untuk menyempurnakan dengan yang sunnah. Jangan sebaliknya, ya, kita berat-beratkan yang sunnah, yang wajib justru ditinggalkan, ya. Bagi laki-laki, meskipun ini khilaf di kalangan para ulama terkait dengan hukumnya, sholat berjamaah itu hukumnya wajib di masjid berjamaah, ya, karena dengan berbagai macam dalil yang ada. Saya Utsaimin ditanya, wahai Syekh, apakah diterima seorang laki-laki sholatnya di rumah, ya, karena dia tidak di masjid, padahal masjid juga yang nggak terlalu jauh, ya, insya Allah sholatnya diterima, tapi dia berdosa. Bagaimana kita mau sholat tapi kok kemudian mendapatkan dosa? Ya, karena apa? Tidak berjamaah di masjid, ya. Kemudian ketika beliau juga ditanya, wahai Syekh, bagaimana ketika seorang itu sholat di rumah 27 rakaat dengan dia sholat sekali sesuai dengan rokaatnya ketika dia di masjid? 27 rokaat tidak bisa menandingi, ya. Dan ada toh orang yang sholat 27 rokaat 4 aja berat, gitu kan istilahnya. Kamu 27 hebat amat orang itu, ya. Hanya apa? Hanya kemudian ingin yang penting sholatnya di rumah, nggak usah di masjid. 27 rokaat nggak ada juga yang sanggup. Maka apa? Meskipun cuma 3 rakaat karena sholat maghrib di masjid itu lebih utama. Meskipun hanya 2 rakaat tapi di masjid sholat subuh itu lebih utama, ya, itu lebih utama. Nah, karenanya konsepnya adalah mari kita untuk melihat, selesaikan yang wajib kita dulu, ya. Ini untuk pemaksimalan daripada amal ibadah kita. Kemudian yang keempat, ini yang terakhir, mengerjakan amal sunnah dengan dawam, terus menerus, ya. Hal ini dipetik dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat yang ke-84. Kul kullu ya'malu ala syakilati farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Ya. Kul kullu ya'malu ala syakilati. Katakan tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing untuk amalan sunnah. Kita untuk memberikan nasihat boleh, Bapak Ibu. Kita untuk memberikan masukan boleh. Tapi jangan sampai kita mencela saudara kita karena belum bisa untuk beramal sunnah pada amalan tertentu. Antum itu loh, saya lihat nggak pernah puasa. Puasalah minimal Senin Kamis kayak saya nih. Anda diberikan kemampuan untuk puasa mungkin. Anda diberikan kemampuan untuk membiasakan puasa sunnah. Tapi belum tentu Anda bisa untuk menjaga sholat malamnya. Bisa jadi begitu. Dan ternyata saudara kita ini dia kuat di sholat malamnya, ya. Ada juga yang mereka kuat untuk baca Qur'annya, selagi itu pada amalan sunnah, bukan yang wajib loh. Ya, kalau wajib kan harus, gitu kan? Kalau wajib itu harus, ya. Ada orang yang nggak puasa Ramadan, contoh di bulan Ramadan, ya harus kita tegur dia. Ya, contoh mungkin kita ngomongin temennya yang dulu juga tahun yang lalu nggak puasa, itu tahun lalu tuh nggak puasa temenmu, tapi sekarang puasa terus, itu kamu harus puasa seperti dia, gitu kan? Nggak ada masalah, itu untuk puasa wajib, tapi sunnah nggak boleh, karena Allah udah mengatakan begini, kul kullu ya'malu ala syakilati. Seorang itu akan beramal tentang amalan sunnah itu sesuai dengan yang dimudahkan oleh Allah untuk dirinya, ya. Ustadz, apakah kita kemudian tidak bisa, kalau tidak boleh kalau untuk semua yang sunnah itu kita kemudian mengerjakannya? Boleh, bagus, tapi jangan sampai dengan itu kita mencela saudara kita. Ya, kita mungkin baca Qur'annya kita bisa rutin sehari 1 juz atau 2 juz mungkin. Kemudian kita bisa menjaga puasa Daud kita bisa menjaga sholat malam kita bisa menjaga sedekah kita, infak kita. Ya, itu bagus. Tapi jangan sampai dengan itu pun kemudian ternyata kita mencela saudara kita, karena nanti diantaranya
ada amalan-amalan yang Allah akan mudahkan untuk kita, dan diusahakan memang kita punya itu, istilahnya dengan amalan andalan. Ya, bisa jadi itulah yang akan memudahkan kita semuanya, memudahkan urusan dunia kita karena kita punya amalan andalan. Yang ternyata kemudian qadarullah, pada waktu-waktu itulah Allah akan menjemput nyawa kita, amalan andalan kita yang akan membantu kita. Ya, semuanya nanti akan kemudian meringankan kita. Kenapa? Kita punya amalan andalan dalam amalan sunnah. Kalau yang wajib sudah menjadi satu kewajiban bagi kita. Ya. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, alaikum minal amali ma tatikun. Hati-hatilah kalian dari amal yang tidak mampu kalian lakukan. Ya. Jadi artinya bahwa di mana ya adanya amalan yang kita bisa mampui dan amalan yang tidak bisa kita mampui. Ya, adanya amalan yang bisa kita mampui, adanya amalan yang tidak bisa kita mampui. Dan melakukan amalan secara kontinu, ya, sekalipun terbilang sedikit secara kuantitas itu lebih baik. Ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ahabbul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah, ya, itu adalah amalan yang dilakukan terus-menerus, berkesinambungan meskipun hanya sedikit. Ya. Jadi kita infak 500.000 setahun cuma sekali, gitu kan? Ya kita infak 10.000, 5.000, 2.000 sehari terus. Tapi terus itu lebih dicintai oleh Allah. Baca Quran kita sehari itu mungkin 3 lembar. Baca Quran kita mungkin sehari itu 5 lembar. Baca Quran kita sehari itu mungkin 10 lembar. 1 juz artinya. Maka apa? Itu lebih baik daripada hanya Ramadan saja baca Qurannya. Ramadan semangat. Ramadan selesai juga baca Qurannya. Karena apa? Hati kita perlu terbina tiap hari. Hati kita perlu terbina tiap menit. Hati kita perlu terbina setiap detiknya, ya, sehingga dalam kondisi hati yang bersih, hati yang selalu dalam kondisi baik, dalam kondisi yang jernih, ya. Nah ini, maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ini mungkin yang dapat kita kaji, ya, pada kesempatan kajian di waktu duha kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dengan adanya 4 rumusan, 4 konsep, ya, bagaimana kita dalam apa namanya membangun, ya, untuk memaksimalkan dari amal soleh kita sebagai persiapan kita untuk menuju Ramadan, sehingga amal ibadah kita menjadi amal ibadah yang berkualitas dan kita sudah mengetahui akan ilmu-ilmunya. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ini kita tutup terlebih dahulu. Aku qouli hadza, astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimina fi kulli jambil aqtar. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.